Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yuwaffiquna liqa'a syahri Rajab wa Sya'ban wa narju birahmatihi ayyuballighana ila Ramadan wa yarzuqana min ba'diha al-fawzan bil ghufran. Wassalatu wassalamu ala habibir rahman alladzi narju minhu syafa'atan tunqidhuna minan niran sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mizan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Fattah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dang sanak sabarataan nang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini ulun hendak mengangkat tema pentingnya bulan Sya'ban bagi para pecinta Ramadan. Ayuhal ikhwah dang sanak fillah, Ramadan diibaratkan seperti olimpiade atau kompetisi atau piala dunia yang paling bergengsi. Pokoknya idaman beritaan orang. Pokoknya yang umpat kompetisi ini liwar tupang himungnya. Dan seleksi awalnya itu sudah dilakukan melalui seleksi hidayah berupa iman. Jadi peserta-pesertanya itu adalah orang-orang yang beriman. Nang kada berstatus beriman maka sudah gugur di tahapan seleksi awal. Saking bergengsinya, saking haratnya, saking hebatnya kompetisi siam Ramadan ini, medalinya langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengalungkan kepada siapapun yang berhasil melewati ujian-ujian memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Saking mulianya. Kita ibaratkan aja gubernur cup, piala gubernur, atau ya anggap presiden cup. Orang kampung kita, ibaratnya kampung Kuranji, kampung mana yang dalam misalnya, juara presiden cup, piala presiden, kayak apa bangganya. Koran-koran lokal tuh langsung headline, prime news, berita utama, sampul-sampul koran lokal tuh langsung gambar ini aja. Karena ini menjuarai presiden cup atau piala presiden. Jadi judul berita utamanya tuh amat penyisitan, berhasil meraih medali emas pada presiden cup cabang olahraga memair haruan misalnya. Ini kebanggaan luar biasa, sakampungan viral inya. Amat penyisitan nih, saking himungnya membuka lawanggin. Rasa dicangangi orang, saking bangganya. Dikalungkan langsung oleh presidennya pialanya, medalinya dikalung bangganya. Keluar rumah tuh rasa dicangangi orang, kucing cangangin tak kurihing amat. Ya. Ini hanyar presiden cup. Bayangkan kalau medalinya ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengalungkan kepada semua juara yang berhasil melewati siam Ramadan. Kebanggaan luar biasa yang kada kawa kita bayangkan. Istimewanya Olimpiade kali ini
Bahkan kalau misalnya di bulan Ramadan kita sudah bisa memaksimalkan ini, di Olimpiade ini kita juara, kita dibanggakan, kita dikembalikan fitrah, dan hadiahnya rahasia. Kalau ibadah yang lain itu ada bentuknya, tapi kalau ibadah siyam Ramadan, ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku yang langsung mengalungkan hadiah kepada siapapun di sana. Yang jadi pertakunan kancak seberitaan lah, yang jadi pertakunan nih, setiap kali hendak menghadapi Olimpiade, anggap Indonesia aja umpat Piala Dunia, atau misalnya buhan Sungai Andai aja mewakili Indonesia umpat Piala Dunia, dihabari setahun berdahulu. Apa yang dilakukan buhan atlet nih? Ya jujur, latihan rutin, disiplin latihan, sparring dan lain sebagainya. Semakin tugul buhannya latihan, semakin maksimal melatih diri, ketika memasuki masa Olimpiade, kemungkinan untuk menang itu semakin ganal. Hal inilah yang diisyaratkan dalam hadis yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bunyi hadisnya adalah lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kulluhu. Ujar Aisyah radhiyallahu anha, kada pernah sekalipun Rasulullah berpuasa sebulan penuh yang lebih banyak dilakukan itu selain pada bulan Sya'ban. Saking anunya Rasulullah di bulan Sya'ban ini sampai puasa 1 bulan full Sya'ban. Artinya apa? Ini Rasulullah mengisyaratkan kepada kita, ini Sya'ban pintu gerbang Ramadan, dan puasa Ramadan ini kan waktu itu diturunkan pada perang Badar, waktu bulik perang Badar. Raja Rasulullah buhan pian raja'atu min jihadil asghar ila jihadil akbar. De buhan pian bulik perang Badar. Oh mak kayak pada dahsyatnya perang Badar tak. Amun buhan POPG apa-apa yang online betimbakan tok ada indah syat perang Badar itu. Ujar Rasulullah buhan pian bulik dari jihad asgar, perang halus, masih levelnya masih level bawah, dan buhan pian kembali menuju perang yang ganal. Apa itu perang ganal? Jihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu, yaitu saum Ramadan. Maka dari itu sparring dan latihan tadi yang paling utama, sebagaimana diisyaratkan Sayyidah Aisyah dari hadis Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sampai sebulan penuh memaksimalkan puasa di bulan Ramadan. Jadi ayo kita berataan, persiapkan diri kita menghadapi Ramadan mulai hari ini, deminian juga, detik ini juga. Karena apabila kita memasuki Ramadan tanpa pemanasan, tanpa latihan, maka mimpi dikalungkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala itu pupus. Sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja melatih diri berpuasa, memaksimalkan puasa di bulan Sya'ban, buhan kita nih nah, nang belang kambingan, ongot-ongotan lah, main HP, bedom dan lain sebagainya, kada memaksimalkan Sya'ban, lalu menghadap Syawal nih, Allahu Akbar, Allah, maafnya merayakan kemenangan, menang dari mana? Yang hendak merayakan kemenangan, ayo mulai detik ini kita persiapkan menghadapi Ramadan. Dan di antara juga cara kita memuliakan bulan Sya'ban ini apa? Yang banyak dah ulama-ulama selalu menganjurkan kita itu apa? Banyak bersalawat. Kenapa? Karena pada bulan Sya'ban ini, pertama bulan Sya'ban dinisbatkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri. Rajab ini bulannya Allah, sedangkan Sya'ban bulanku, kata Rasulullah. Bulannya Rasulullah ini bagusnya kita memperbanyak
salawat. Alasannya kenapa disambat bulan Rasulullah nang? Karena apa? Ayat tentang salawat diturunkan Allah, tentang memuliakan Rasulullah dengan salawat diturunkan Allah pada bulan Sya'ban, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56. Nang buhan pian hafal berataan insyaallah karena rancak maulidan, rancak mendengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban yang memerintahkan kita untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah, karena Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Rasulullah. Di samping itu juga disebutnya Sya'ban sebagai bulan Rasulullah adalah perpindahan kiblat sesuai kehendak Rasulullah yang diridai Rasulullah. Itu ayatnya diturunkan pada bulan Sya'ban, surah Al-Baqarah 144. Yang mana di surah itu digambarkan kayak Pak jurang to bahasa kita to gelau. Kegelauan Rasulullah menatap langit. Ayat itu dimulai, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahai kekasihku ya Allah, aku melihat wajahmu penuh harap nih memandang ke langit. Aku tahu nang ikam kehendaki ya Rasulullah. Rasulullah menghendaki kiblat di Baitullah, kiblat di Makkah Al-Mukarramah, tempat kelahiran beliau. Tapi saat ini diperintahkan Allah kiblat kita pada itu Baitul Maqdis. Jadi jangan Rasulullah penuh harap. Ujar Allah, aku tahu apa yang engkau harapkan ketika menatap langit penuh harap itu. Falanuwaliyanna qiblatan tardahu, maka akan aku pindahkan, akan aku putarkan, akan aku balikan, kata Allah, kiblat sesuai dengan apa yang engkau ridhai wahai kekasihku, kata Allah. Wahai Nabi Muhammad, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka mulai hari ini, mulai detik ini, mulai ayat itu turun, maka palingkanlah wajahmu ketika salat itu ke arah Masjidil Haram. Sejarah pertama perpindahan kiblat ketika bulan Sya'ban. Maka ayo kita perbanyak salawat di bulannya Rasulullah. Caranya bagaimana? Amun salawatnya banyak bener pang wajar. Ada yang melajari salawat Jibril, ada yang melajari salawat Ibrahimiyah, ada salawat Nariyah, ada salawat Tibil Qulub, ada salawat Al-Fatih dan lain sebagainya. Apa nang bagusnya gawinang? Yang utama adalah yang sesuai dengan anjuran Rasulullah itu bukan lafaznya, tapi bentuk salawatnya itu kalau bisa memang bentuk meminta. Allahumma salli ala, itu yang diajarkan Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhanku, salli ala Sayyidina Muhammad, kami mohon engkau zat yang suci ini bersalawat kepada kekasih kami Nabi Muhammad. Jadi lain kita yang bersalawat. Kita bersalawatnya cara yang diajarkan Rasulullah, minta agar Allah bersalawat, itulah salawat kita. Jadi tetap Allah yang bersalawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, kata Allah, wahai orang beriman bersalawat dan salam, ucapkan salam kepada kekasihku Muhammad. Betul yang diajarkan Rasulullah kepada kita apa? Allahumma salli ala sayyidina, ya Allah, hamba memohon engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah memerintahkan kita bersalawat, Rasulullah mengajarkan kita meminta agar Allah bersalawat, lalu terputar. Akhirnya salawat ini terus bergulir sampai kapanpun. Dan jangan kada ingat, amun misalnya kita mengamalkan terus salawat, kada apa kita bahajat dari salawat kita itu. Artinya bahajat apa? Ya Allah bihaqqi salawati ala Rasulullah, ya Allah dengan hakikat salawatku pada Rasulullah, bersandar kepada salawatku kepada Rasulullah, kabulkan hajatku. Kada apa? Karena apa? Di zaman Anbiya sebelum Rasulullah itu kan ada kisah nang bertiga tak kurung dalam guha kah, dudukan di guha tuk batu gugur tak kurung, anak menunjul awak pinak ada kawatit batu kanal menutup guha. Apa yang buahnya gawe?
Yaitu apa? Buhannya betawasul dengan amal. Nang saikung aku pernah sadaqah, aku ini amalnya disambatnya bertahan. Ya Allah, berkat amalan tadi bukakan pang tak geser batu. Ini tawasul dengan amal. Kayak itu juga ketika bersalawat. Kada salahnya kita salawat terus ketika bulan Sya'ban. Ya, di ujung salat, ya Allah, Allahumma bihaqqi salawati ala habibika sayyidina Muhammad iqdi hajati istajib doai. Ya Allah, dengan hakikat salawat tadi atas kekasih engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabulkan hajat-hajat ulun, kabulkan doa-doa ulun, tahuriakan hutang-hutang ulun, misalnya yang punya hutang. Nah, kalau nah, itu pemirsa seberataan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bisa bermanfaat gesan buhan pian sabarataan. Poin utamanya adalah ketika memasuki Ramadan tanpa latihan dan pemanasan, maka mimpi mendapat medali penghargaan berupa takwa dari Allah Subhanahu wa taala akan sulit dicapai. Oleh karena itu, kapan kita mempersiapkan Ramadan? Siapkan dari hari ini, dari detik ini. Limbah pian menonton video ini, langsung kumu lailaha wasumu naharaha. Usahakan bangun malam, perlakukan Sya'ban seperti kita memperlakukan Ramadan. Karena setelah kita melewati Sya'ban, kita sudah terbiasa dengan amaliyah di bulan Sya'ban, maka bukan hal sulit bagi kita untuk memuliakan, menghidupkan Ramadan. Semoga saja semua yang menyaksikan hari ini bisa menyapai kemaksimalan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan kelak, dan mudah-mudahan ada di antara kita yang menonton ini yang berrezeki berdapat Lailatul Qadar. Kayak itu juga para pencari Lailatul Qadar, mulai bacarian hari ini, detik ini. Persiapkan diri juga, dan mudah-mudahan kita dasar bujur kada di lisan kita aja lagi minal aidin wal faizin, orang yang kembali bersih, orang yang menang. Kada cuma di lisan aja, tapi kita dasar bujur secara hakikatnya kita kembali bersih, kembali fitrah, dan kita menang karena berhasil melewati Ramadan dengan maksimal. Allah muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau misalnya buhan pian berkenan media dakwah ini, mohon di like, subscribe. Kalau misalnya ingin juga nyalakan loncengnya, mudah-mudahan ini keberkahan, dan ada yang men-share, mudah-mudahan ini bernilai dakwah dan amal jariah gasan buhan pian sabarataan, yaitu Bata TV Santri NU channelnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.